Ya, jadi selalu ada rotasi sektoral. Selalu ada rotasi sektoral, baik rotasi sektoral besar maupun rotasi sektoral kecil. Jadi saham naik turun itu gantian. Nah, kalau saham-saham properti beberapa waktu yang lalu tuh udah naik terus kemudian turun, sekarang waktunya dia mengalami rebound lagi. Terus kemudian kita juga akan nge-watch saham-saham yang udah turun banyak dan waktu itu udah naik lumayan signifikan terus turun banyak, itu retail, jadi ngebalik gitu lagi. Terus CPO batubara, ya, jadi beberapa sektor ini yang akan aktif dalam beberapa hari ke depan. Nah, sektor yang udah sempat jalan seminggu 2 minggu kemarin yang rally-nya lumayan seperti digital banking itu agak-agak istirahat dulu, jadi normal-normal aja lah ya. Yang tadi itu asik glow in the dark nggak kelihatan chartnya dong. Oke, aku akan review buat beberapa saham komoditi dulu. Aduh, internetnya reconnecting. Berarti HP ku nggak pakai wifi dong ini. Cek ya. Ya, wifi-nya kayaknya ini masih agak-agak ngehang ikut depan abis mati lampu. Sorry ya, sabar ya. Aku restart wifi dulu. Sambil lipstikan boleh nggak? Lupaan lipstikan. Wifi-nya restart dulu, gak jalan nih. Wifi ku sayang, cepatlah nyala, ditunggu banyak. Sorry ya, kenapa lagging, kenapa pause? Abis mati lampu, wifi-nya mati, belum nyala lagi nih. Ini lagi di restart wifi-nya. Termasuk charting aku, sabar. Karena kadang-kadang happen, ya. Pas lagi trading juga kadang-kadang gitu kan. Tidak semuanya berjalan dengan lancar. Lagi traveling, lagi trading, tidak semua berjalan lancar. Sabar ya, wifi aku masih restart. Oke, kita nggak pakai chart dulu, kita bahas yang lain ya. Kita bahas yang lain ya. Jadi sambil nunggu wifi aku jalan lagi supaya bisa lihat chart. Kita bahas dulu inflasi China. Inflasi China di bulan Juni 2023 ini berdasarkan CPI atau Consumer Price Index tuh turun ke 0% secara tahunan. Dibandingkan dengan ekspektasi pasar di bulan Mei itu naik 0,2%. Jadi sebenarnya di China sendiri kebalikan dari Amerika, diharapkan ada percepatan perekonomian malah terjadi perlambatan gitu ya. Sebentar ya, masih connecting wifi saya. Jadi aku update dulu beberapa hal fundamental dan juga makro. Terus kemudian PPI Cina Producer Price Index-nya tuh turun 5,4% pada Juni 2023 ini. Ini lebih rendah daripada penurunan 4,6% pada sebelumnya dan lebih buruk dari perkiraan pasar. Nah, jadi artinya apa sih sebenarnya hal ini sebenarnya artinya merupakan deflasi produsen yang ke-9 bulan berturut-turut. Penurunannya sejak Desember 2015. Sejak Desember ya, paling rendah sejak Desember 2015 gitu ya. Jadi di China agak-agak slow down dikit perekonomiannya. Terus di Amerika kebalikan, diharapkan agak slow down, malah ini agak kencang gitu. Karena apa? NFP-nya ada penambahan pekerjaan lumayan banyak gitu ya, sekitaran 225.000 pekerja baru gitu di akhir Juni 2023. Kesimpulannya, Amerika masih akan menaikkan suku bunga 2 kali, tapi di akhir tahun 2023 gitu ya. Oke, sebentar, let me check wifi apakah sudah nyala. Yeay, akhirnya nyala. Kita connect dulu. Oke, kita review Bayan Resources. Dia naik beberapa kali. Kalau teman-teman perhatikan, ini dia ngebentuk V pattern. Ya, dia ngebentuk V pattern gini.
Nah, V pattern ini adalah tanda reversal sebenarnya. Nah, ini distribusinya kencang banget di sini kelihatan. Terus kemudian di sini udah mulai akumulasi lagi. Jadi pergerakannya tuh benar-benar drastis banget. Yang agak nggak enak sebenarnya pas dia naik di sini volumenya semakin kecil. Jadi sebenarnya untuk bayar resources ini buat trading jangka pendek dulu aja kalau misalkan mau trading. Terus pattern seperti ini tuh juga mirip-mirip terjadi di saham batu bara lainnya. Ini ITMG. Kalau kalian perhatikan ini patternnya inverse flag. Kalau inverse flag sebenarnya tanda dia mau jatuh lagi. Maka tradingnya tuh sebenarnya swing trading aja dulu gitu ya. Cuman tidak menutup kemungkinan dia juga bisa breakout sih. Cuman kalau kayak gini posisinya ini belum berani agresif ini ya, tradingnya belum berani agresif. Terus kita mau lihat Adaro. Nah, berbeda dengan Adaro di sini nih udah dia sempat ngebangun satu fondasi, satu base dari level 2040 sampai 2350. Dia udah ngebentuk satu base gitu, dan kemudian dia udah ini ngebentuk higher low-nya tuh lebih stabil ya. Jadi bedanya apa sama si Bian? Bedanya apa? Perhatikan volumenya. Jadi kalau volumenya di sini semakin kecil, kalau Adaro tadi volumenya di sini ini justru lebih tinggi daripada sebelumnya. Nah, ini lebih bagus nih, lebih menarik nih daripada Bian tadi secara tanda-tanda akumulasinya. Terus kita lihat dong yang lain, PTBA yang habis bagi dividen. Kamdev ya, sebenarnya dividennya belum masuk ke rekening kita sih, kalau nggak salah 14 Juli nanti. Jadi dia jatuh 2 kali ARB, sekarang lagi consolidating, wait and see dulu aja untuk PTBA-nya. Dan kita selalu ngelihat balik ujung-ujungnya ke harga batubara. Harga batubaranya gimana? Beberapa hari ini retracement, tapi ini bagus banget, cakep banget. Turunnya tuh bekas naik, jadi ada kemungkinan dia akan bentuknya kayak gini gitu ya. Yang penting dia nggak turun di bawah 130, artinya tren harga batubara sudah cukup membaik dan kita bisa watch saham batubara. Terus kita mau watch untuk sektor CPO. Bentar ya. Kita mau watch sektor CPO sebelum nanti aku bahas properti. Kita watch CPO. Ya, perhatikan di sini ya. Ini CPO, ini DSNG, dia udah ada tanda reversal. Hati-hati sih, dia DSNG ini banyak ekor-ekor gitu. Kita lihat harga CPO dulu di chartnya. Nah, ini kelihatan kan, harga CPO ini dia udah mulai tren naik, Beberapa waktu kemarin juga udah ada sentimen. Ini jangka pendeknya tren naik ya, jadi udah mulai reverse tren naik, tapi jangka panjangnya dia masih sideways. Jadi kalau ditanya trennya apa saham ini atau harga komoditas ini trennya gimana, termasuk mata uang juga trennya gimana, ini sebenarnya kita ngelihat dari rentang waktunya juga gitu. Mungkin satu orang bilang naik, satu orang bilang sideways, ternyata yang dilihat kacamatanya berbeda. Nah, ini yang akan saya ajarkan juga di workshop Super Trader. Jadi kalau kalian nanya workshop Super Trader itu bisa nggak untuk forex? Bisa dong pastinya. Bisa nggak untuk komoditas, trading komoditas? Bisa banget. Oke, emas pun bisa banget. Oke, sekarang kita mau review buat saham CPO yang lainnya. Kita review dari yang paling alon-alon dulu nih. Sebentar ya. Mosok ngelek kah? Kata Pak Gunawan ngelek tuh.
Ya, CPO ini Ali paling slow, gerakannya paling slow banget. Cuman, ya dia yang paling oke kalau misalkan kamu mau beli dan simpen buat jangka panjang. Jangka panjangnya pakai tanda kutip, kenapa? Karena dia enggak yang benar-benar jangka panjang yang panjang banget sampai bertahun-tahun gitu. Ya, jadi jangka panjangnya dia tuh sebenarnya siklikal. Jangka panjangnya mungkin rentang waktu beberapa bulan sampai rentang waktu 1 tahunan gitu. Oke, terus kemudian selain AALI kita akan cek untuk LSIP deh. Ada yang mau nge-live bareng aku nggak sih? Aku udah lama nggak nge-live bareng netizen. Pak Jungki mau nge-live nggak sama saya? Pak Jungki Junanto, ada nggak di sini? LSIP ini kelihatan banget, cakep banget. Aduh, yang udah ikut workshop Super Trader ini pasti ngerti banget. Aku nggak usah jelasin apa yang terjadi di sini dan di sini. Cakep. Jadi ini ada yang bilang Keva Miracle udah kejual tadi gitu ya. Kalau jangka pendek cuan ya silakan, nggak salah lah, selama cuan nggak ada yang salah. Tapi kalau mau bersabar, dan bersabar pun ada caranya, ada tekniknya, karena tidak semua saham bisa kita sabarin. Ini bisa buat jangka menengah beberapa bulan ke depan gitu. Menarik sih. Nah, kalau jangka pendeknya kita mau lihat Gosco. Oke, ini Gosco yang buat scalping ya. Ini udah jualan M-Trade jangka pendeknya. Gosco buat jangka menengah bisa nggak sih hold beberapa bulan gitu? Bisa-bisa aja sih, tapi kalau ada pilihan yang lain yang lebih safe buat nge-hold lama, kenapa nggak pilih yang lain? Kalau yang ini sih lebih cocok buat jangka pendek banget ya. Kenapa? Karena fluktuasinya naik turunnya tuh dia benar-benar nih, perhatikan di sini deh. Ini kalau dia mau naiknya kenceng. Tapi dia kalau mau turun, dia banyak bantingan juga. Jadi ini lebih cocok buat trading cepet. Kalau buat hold jangka menengah nanti kena bantingan, balik lagi ke modal awal, bahkan bisa rugi. Ya, jadi buat Gosco wait and see dulu. Kita lihat saham CPO lainnya, yaitu Tebla. Tunas Baru Lampung, naiknya udah banyak banget, naiknya gendeng banget. Ini sama kayak Gosco, cocok buat trading jangka pendek. Yang kelewatan ini, yang ketinggalan ini, nggak usah takut, nggak usah FOMO. Tunggu aja retracementnya sekitaran 740, 720-an, atau ngikutin petunjuk real time-nya M-Trade, karena kadang belum tentu turun sampai area itu, tapi kita udah kasih tahu buy. Kadang juga udah turun sampai area itu, kalau turunnya jelek, candlenya jelek, volume jelek, bid offernya jelek, kita nggak kasih buy atau nggak boleh buy gitu ya. Jadi ngelihat pattern juga sebenarnya. Kalau aku bilang area-area ini perkiraan aja, harus ngelihat pattern candlestick-nya. Ya, Tebla masuk watchlist kita, oke? Nah, di M-Trade ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 watchlist lagi untuk dibahas besok dari berbagai sektor. Tadi aku ada bahas batu bara dan CPO, tapi kayaknya ada. Tadi aku udah bahas batu bara, aku udah bahas CPO, aku udah bahas makro dikit, Amerika dan China. Intinya China ada perlambatan perekonomian. Terus CPO udah mulai muntuk-muntuk mau naik, jangka menengahnya. Batu bara juga sama. Terus bisa buat trading jangka pendek. Nah, sekarang aku mau bahas yang properti nih. Kita lanjut bentar ya, kita lanjut yang properti. Ulang, bosen. Nggak mau, besok dibahas aja di morning briefing. Aku mau review BSDE dong. Tahu nggak sih BSDE ini IR-nya, head IR-nya kayaknya ya tuh dibajak sama Pani, pindah ke Pani.
Jadi mari kita lihat juga Pani nanti gimana ya. Jadi bukan cuman BSDE dan kawan-kawan aja, karena tanpa sadar tuh PIK 2 ternyata melantai di bursa loh. Lewat apa coba? Lewat backdoor listing, itu tempat gaulnya kalian kalau weekend. Siapa nih di Jakarta nih yang suka kalau weekend pergi ke PIK 2? Aku sih di Solo sepi-sepi aja. Di sini nggak sepi deh, rame deh di Solo kalau weekend, cuman aku nggak keluar-keluar. Sekalinya keluar ke Jakarta. Oke, ya, jadi BSDE ini mantul dari area supportnya, padahal udah membentuk double tops gede. Jadi sebenarnya kalau ada double tops tuh teman-teman nggak usah takut, oh double tops terus turun, enggak, belum tentu, bisa jadi dia retracement doang. Nah, pattern yang kayak gitu serupa tuh terjadi sama persis kayak Asus, S Hardware. Di sini dia juga sempat breaking down, terus kemudian dia naik lagi. Dan yang ngeselin nih ya, sebenarnya ini kayak bandarnya tuh lagi ngegocekin aja sih. Cuman kita harus tetap disiplin secara teknikal nih. Contoh nih, kok ini sih, tunggu bentar ya, Lola nih, chartnya Lola lagi nih, dia ganti wifi kayaknya. Aduh, pengen tak banting rasanya. Nggak boleh dibanting, sabar, meskipun sudah punya laptop baru. Jadi gini nih, kita kan tadi pagi tuh bilang kalau breakdown dari 1380, 1375 nih cut loss, bukan cut loss deh, jual profit taking sih, kita jangka menengahnya cuan segini. Terus tahu nggak beberapa waktu terakhir ini tuh kayak ada Asus, ada BSDE, itu yang sempat dia turun dari area MA20 nya, which is jangka menengahnya tuh harusnya udah kejual atau udah kepotong gitu loh. Kadang-kadang kita jual, kadang enggak sih. Nah, terus BSDE ini juga dia tuh udah sideways gitu kan, jangka menengah udah sempat keluar gitu kan. Nah, terus ini out of topic nih ya, lintas sektor ya. Ini DRMA nih. Ini juga salah. DRMA nih dijebolin di sini nih, dueng gitu. Jadi gimana dong? Ntar jangan-jangan ditarik lagi, bisa jadi ada kemungkinan kayak gitu. Cuman secara ilmu ini harusnya udah keluar ya, keluar aja gitu. Nanti kalau naik lagi gimana dong? Mindsetnya adalah tinggal dibeli balik. Cuman kan jadi cuannya nggak jadi banyak gitu loh. Sebenarnya kalau dihitung dari total portfolio kamu udah jualan, tetap aja kamu cuan kan. Kemarin ada realized profit gitu. Jadi misalkan nanti si DRMA ada balik lagi ya di atas ini dan baliknya udah mulai solid, patternnya oke, kita bisa buyback lagi gitu. Wah, tapi nanti aku kalau pamerin portfolioku jadi nggak bagus dong, saham yang persennya tinggi kejual. Dulu aku mikirnya kayak gitu, tapi sekarang teman-teman kalau mau pamer portfolio dikasih lihat itu harus dua. Kalau mau pamer portfolio tuh ya teman-teman, misalkan ya ada teman yang pamer portfolio nih, saham terjual doang, oh kurang valid. Kenapa? Harus ngeliat portfolionya dia. Kenapa? Karena jangan-jangan yang dijual dia tuh saham yang cuan-cuan aja gitu, yang masih di hold, yang rugi-rugi gitu. Sebaliknya kalau misalkan dia kasih lihat nih saham-saham aku nih untung semua, yang lagi di hold doang gitu, bisa jadi saham-saham yang rugi itu udah dijual-jualin. Nah, itu aku dulu kayak gitu. Aku bukan untuk ditunjuk-tunjukkan, tapi aku untuk kepuasan diri sendiri. Aku suka ngeliat portfolioku hijau gitu. Terus yang rugi aku jualin, which is itu lebih bagus sih daripada kebalikannya. Kalau pamer portfolio stocks bagus tapi kenyataannya sebenarnya yang di hold banyak nyangkutnya. Anyway, aku nggak tahu kamu paham ini atau enggak. Aku harap kamu paham. Intinya buat diri sendiri kalau melihat performa portfolio itu mesti dua-duanya. Gimana dong kalau dalam jangka pendek saham super trader aku tuh masih merah? Merahnya kalau dia belum breakdown strong supportnya, that's okay. Nah, strong supportnya gimana? Kamu mesti belajar di workshop super trader. Yang pertama, dalam 4 tahun terakhir masterclass online super trader kita nggak ada lagi, sementara ini ditutup karena kita udah mulai ada offline super trader tanggal 2-3 September pertama kali dalam 4 tahun terakhir ketemu aku secara langsung setelah kita nge-live terus, dan aku sangat senang sekali ketemu kalian semuanya. Dan kapasitasnya kita akan batasin. Kenapa? Karena saya suka berinteraksi. Jadi anyway, harapan saya teman-teman yang ikut ini juga udah ikut M-Trade juga ya, sehingga nggak
ada gap ilmu banget gitulah ya. Harapan aku tuh yang udah ikut workshop Super Trader, kalian udah ngikut IG live aku quite a while, atau paling tidak kalau masih pemula banget tuh udah ngerti MVest lah, sehingga kalian kalau datang ke workshop itu udah bukan pertanyaannya kayak gimana cara buka akun saham, itu udah nggak di situ. Jadi kalau masih pertanyaannya itu gimana cara buka akun saham, di M-Trade tim coach kita punya program saham dari nol ya. Jadi ikut itu, terus kemudian ikut MVest gitu. Workshopnya kapan dan di mana? Tanggal 2 sampai 3 September di Jakarta. Di mana saya masih belum tahu venue-nya di mana. Oke ya. Yang hijau-hijau di Porto bikin seger dan hati gembira. Iya, semua yang hijau bikin seger dan hati gembira. Mari kita lihat saham apa lagi ya. Dari sektor yang lain ya, tadi properti aku ada bahas dikit selengkapnya. Biar dibahas di Morning Briefing M-Trade. Dan di Morning Briefing M-Trade ada watchlist 1, 2, 3, 4, 5, 6 saham. BBHI hari ini tadi breakout, cakep banget. Udah pas banget dibahas di Morning Briefing M-Trade tadi. Kita bahas, woi ini patternnya cakep, woi ini pattern pennant gitu. Dan kita udah belinya tuh, rekomnya tuh dari 19 Juni kemarin. Tadi kita ada remind juga, ingetin di Morning Briefing. Dan potensial naik sampai level 2020, bahkan sampai level 2180. Cakep deh buat jangka pendek dan jangka menengah, boleh. Oke, PTBA aku udah bahas tadi. Kapan offline di Solo? Kayaknya enggak deh. Meskipun aku rumahnya di Solo, tapi masa para trader dan kawan-kawan ini terpusat di Jakarta gitu. Jadi ya kita ke Jakarta aja, main-main sambil kulineran di Jakarta. Oke. Aduh, gendut. Gendut sejak pandemi, jadi diumpetin perutnya. Pertanyaan saya, gimana caranya kecilin perut tanpa olahraga? Ada nggak? Ada solusi nggak? DM aku kalau kalian tahu cara kecilin perut, cara bikin hilang ini triple chin tanpa olahraga. Jadi angle terbaik aku kalau foto dari depan. Bagus banget IG live-nya dari depan. Kalau dari samping banyak banget double chin, triple chin. Oke deh, kita misalnya kenapa nggak tinggal di Jakarta? Karena enak di Solo. Kadang aku ke Jakarta buat ketemu teman, buat meeting, buat banyak lah. Tapi kalau di Solo tuh aku bisa deep work. Kamu tahu nggak deep work? Deep work tuh kerja yang mikir. Jadi tim di Solo kita bisa mikir apa sih sebenarnya yang dipikirin, kan cuma trading gitu, enak aja. Aku mikirin tim M-Trade, aku mikirin ya namanya bisnis, ada marketing and sales, aku mikirin banyak hal. Ya, mikirin sistem, mikirin SOP dan lain-lain. Oke, mari kita lanjut saham yang lainnya, random. Abis ngomongin rumah sakit tadi kita bahas SAME, Sarana Meditama Metropolitan, sekalian nanti kita bahas Silo. Jadi seperti yang aku bilang, hari Jumat kemarin tuh aku muter jam 2 malam di Tangerang sih. Jam 2 malam aku muter beberapa rumah sakit dari St. Carolus, Bethsaida, terus ke Mayapada, hampir ke Siloam. Terus akhirnya lewatlah satu rumah sakit namanya apa ya, Prima ya kalau nggak salah, karena saking udah capeknya udahlah berhenti di situ aja. Ada nggak kamar VIP kosong? Ada, akhirnya masuklah di situ. Oke, puji Tuhan dapat kamar. Akhirnya saya berpikir bisnis rumah sakit enak bener ya. Saham rumah sakit yang lagi menarik apa nih? Mari kita lihat chartnya apa. Pakai korset, perut kecil tapi menderita. Saya tidak mau. Aduh, jadi ngebahas perut bikin saya jadi insecure. SAME dia konsolidasi lumayan lama dari September 2022 sampai Juni 2023. Jadi akumulasinya udah cukup lama. Dia grupnya SCMA dan juga MTech, Bukalapak semuanya lagi masa akumulasi semuanya. Dan ini lagi mulai jalan. Kemarin breakout 13 Juni sempat sampai di masa retracementnya 26 Juni kemarin. Cakep banget dia retracementnya tuh, pas banget kena supportnya dan gak mau breakdown dari situ. Pattern saham, dia termasuk salah satu pattern saham super trader. Dan super trader tuh aku kalau bisa bilang pattern saham multi bagger. Dan kamu nggak perlu mikir berita, nggak ngerti berita, nggak ngerti fundamental bisa cuan. Waduh, aku bisa kena marah nih para fundamentalis, value investor dan sebagainya. Terserah sih, mau marahin juga nggak apa-apa. Aku juga pakai value investing kok di strategi MVest ya, strategi investasi jangka panjang. Jadi menariknya satu saham itu bisa di trading jangka panjang, menengah,
satu saham tuh bisa diinvestasi jangka panjang, trading jangka menengah, dan jangka pendek gitu. Contohnya Ases itu kalau aku diinvestasi jangka panjang. Tapi jangka menengah tradingnya udah sempat kejual, apalagi swing tradingnya. Nah, kalau sama ini aku lebih prefer untuk pakein strategi super trader gitu. Kalau investing gimana ya? Aku lagi mikir-mikir sih sebenarnya perusahaan-perusahaan rumah sakit kayak gini tuh pengembangannya gimana sih? Sebenarnya tuh bagus gitu ya, rumah sakit ya full terus. Tapi aku lagi mikir tuh cuman satu hal, nakes, tenaga kesehatannya di Indonesia yang jago-jago itu kayaknya berebut nggak sih gitu, dari rumah sakit satu dengan rumah sakit yang lainnya gitu. Terus yang kedua, aku lagi berpikir juga untuk alat-alat kesehatan, alat-alat semuanya tuh kayaknya tuh nggak murah deh, itu termasuk satu investasi juga gitu. Jadi saya lagi mikir kayak perusahaan-perusahaan hospital kayak gini tuh itu pengembangannya bagus, oke, tapi nggak bisa massive sepertinya. I don't know, just correct me if I wrong. Oke. Terlalu berani naruh metode spekulasi oposisi. Apa sih? Typo ya. Kenapa nggak tanya Cigres aja? Emang dia ngurusin rumah sakit. CEO, tapi masa iya jam 2 malam saya cari dia? Iya, kita coba lihat dari kompetitornya Siloam Hospital, cakep sekali. Kenapa? Retracementnya pas kena banget di sini. Ini support bagus juga. Tadi ada satu Fibonacci retracement. Aku coba pasang ulang biar kelihatan. Nah, dia lagi kena Fibonacci 61,8-nya dan ini patternnya, volumenya lagi sangat konvergen sekali. Jadi bisa di watch juga nih teman-teman semuanya. By the way semuanya, kayaknya NG Live-nya sampai di sini dulu aja. Kita ketemu lagi di morning briefing M-Trade besok. Dan pastinya Sabtu nanti ada MV Start jam 10, itu buat teman-teman yang baru pemula mau mulai belajar saham. Terus tanggal 2 sampai 3 September ada workshop super trader di Jakarta live offline bersama saya 2 hari full. Dan saat ini masih investasinya super early bird, setiap pekan investasinya naik gitu. Jadi langsung aja daftar di situ. Di mana ya URL-nya? mtrade.id/supertrader atau just DM saya supertrader, nama email dan WhatsApp. Supertrader, nama email dan WhatsApp, kamu akan dihubungin oleh tim aku. Kasih tahu aku, DM aku ya kalau udah di WA sama tim aku. Kalau belum, aku akan ingetin mereka lagi. Terima kasih semuanya. Salam profit. Bye. Thank you yang udah balik nonton meskipun tadi sempat mati listrik, sempat iPhone-nya kepanasan. Aku update lagi di story dan di morning briefing besok. Dadah.